Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat bersama keluarga dan semakin bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik untuk tema yang keempat, subtema 3, pembelajaran yang ke-1, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini? Yang pertama adalah menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kedua, menjelaskan sumber energi terbarukan, penghasil energi listrik. Dan yang ketiga, menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kerjasama di ASEAN ini, kerjasama ASEAN ini meliputi banyak bidang, ya, ada bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, dan sekarang kerjasama ASEAN di bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK? Nah, bentuk kerjasama itu dinamakan dengan ASEAN COS, ya. Iya, ASEAN COS. Apa itu ASEAN COS? ASEAN COS singkatan dari ASEAN Committee on Science and Technology. Nah, ini teman-teman semua, ya, di antara foto pertemuan perwakilan dari negara-negara ASEAN yang membahas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, teman-teman semua, untuk ASEAN COS ini kerjasama apa saja bentuknya? Yang pertama dinamakan dengan biotrop. Apa itu biotrop? Biotrop adalah pusat penelitian untuk biologi yang berada di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, Reksam, yaitu pusat penelitian pendidikan dan ilmu pengetahuan matematika yang berpusat di Penang, Malaysia. Yang ketiga, RELSI, yaitu pusat pendidikan bahasa Inggris yang berpusat di Singapura. Yang keempat, SEARCA, ya, SEARCA, yaitu pusat lembaga penelitian dan pengkajian pertanian di Los Banos, Filipina. Itulah teman-teman semua kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, menjelaskan sumber energi terbarukan, penghasil energi listrik. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa
energi itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang sumber energinya senantiasa ada dan tidak akan habis. Di antara sumber energi itu adalah matahari. Nah, sumber energi terbarukan ini sering disebut dengan sumber energi hijau atau sumber energi ramah lingkungan, ya. Karenanya teknologinya disebut dengan teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan. Nah, di antara bentuk teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan ini adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya, disingkat PLTS. Nah, wujudnya seperti ini teman-teman ya. Ada sebuah bangunan yang dilengkapi dengan panel surya, kemudian matahari mengenai panel surya lalu dikonversi atau diubah menjadi energi listrik. Yang energi listriknya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk sumber energi peralatan listrik yang kita miliki yang ada di rumah-rumah kita, ya. Nah, bagaimana cara kerja teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini? Cara kerjanya adalah yang pertama, sumber energinya yaitu cahaya matahari akan mengenai panel-panel listrik, ya, yang dipasang di atap bangunan, sebuah bangunan, ya. Kemudian panel-panel surya ini akan mengkonversi, ya, energi matahari menjadi energi listrik arus searah atau direct, ya. Direct current, ya, DC, direct current, dengan menggunakan alat yang disebut solar charge controller. Nah, solar charge controller ini kemudian akan mengubah arus DC, ya, arus searah direct current itu menjadi arus bolak-balik atau alternating current atau AC dengan sebuah alat yang disebut dengan inverter. Nah, alat inverter ini setelah mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik, maka arus bolak-balik itu yang akan digunakan untuk memfungsikan alat-alat listrik yang ada di rumah kita, ya, yang kita miliki. Sehingga alat-alat listrik itu bisa berfungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kalau alat listrik itu adalah lampu, maka fungsinya akan menerangi ruangan kita. Kalau alat listrik itu setrikaan, maka fungsinya adalah untuk merapihkan baju-baju kita, untuk menyetrika. Kalau alat listrik itu adalah mesin cuci, maka fungsinya adalah untuk mencuci pakaian kita dan sebagainya. Ya, demikian teman-teman, ya. Luar biasa. Jadi energi cahaya matahari atau tenaga surya itu bisa diubah menjadi energi listrik dengan teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi.
Di buku kalian, yaitu di halaman 82, terdapat teks eksplanasi yang berjudul Kerjasama ASEAN Memerangi Sampah Plastik. Nah, untuk menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut, langkah-langkahnya adalah yang pertama, bacalah teks eksplanasi yang berjudul Kerjasama ASEAN Memerangi Sampah Plastik. Yang kedua, tuliskan informasi penting dari teks tersebut yang berisi pernyataan umum, kemudian pernyataan penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tuliskan hasilnya pada bagan yang terdapat di bukumu yang ada di halaman 83. Demikian teman-teman untuk pembelajaran tematik tema 4 subtema 3 pembelajaran ke-1 ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa bahwa video pembelajaran ini hanya berupa ringkasan. Untuk mendapatkan ilmu yang lebih lengkap, lebih dalam, lebih luas, kamu harus membaca buku paket yang sudah kamu miliki, ya. Kemudian banyaklah berlatih, kerjakan soal-soal atau perintah-perintah yang sudah ditetapkan di buku tersebut. Maka ketika kamu rajin berlatih, insya Allah ilmu yang kamu harapkan dapat kamu peroleh. Demikian pertemuan ini disampaikan. Mari kita akhiri ya kegiatan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.